Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Kita bertemu kembali walaupun tetap dalam suasana daring. Dan Ibu harap anak-anak kami tetap semangat. Materi pembelajaran kita kali ini, kita akan masuk kepada materi baru, yaitu meneladani kehidupan dari cerita pendek atau cerpen. Adapun yang menjadi kompetensi dasar dari meneladani kehidupan dari cerita pendek adalah 1. Mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dari cerpen. 2. Mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dari cerpen. Tujuan pembelajaran. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita dengan mempelajari cerpen adalah siswa diharapkan mampu 1. Memahami informasi tentang cerpen dan unsur-unsurnya. 2. Siswa diharapkan mampu memahami informasi tentang nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. 3. Siswa dapat menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Sekarang kita akan masuk kepada pengertian. Adapun yang menjadi pengertian dari cerpen adalah karangan pendek yang berbentuk prosa yang mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa yang mengharukan dan menyenangkan, serta mengandung pesan yang tidak mudah dilupakan. Atau dikatakan juga bahwa cerpen merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada tokoh dalam satu situasi. Atau dengan kata lain dapat Ibu jelaskan bahwa cerpen itu adalah cerita yang mengisahkan tentang suatu peristiwa atau suatu kejadian dalam satu situasi. Jadi tidak terlalu panjang. Ciri-ciri cerpen. Adapun yang menjadi ciri-ciri cerpen adalah sebagai berikut. 1. Panjang karangan kurang lebih dari 3-10 halaman atau kurang dari 10.000 kata dan harus habis dibaca sekali duduk. Pengertian sekali duduk di sini tidak lebih dari 2 jam. 2. Ceritanya fiktif dan rekaan. Fiktif itu berarti merupakan imajinasi. Atau dapat dikatakan lagi bahwa semua prosa itu adalah fiktif atau imajinasi. 3. Penggunaan kata-katanya sangat ekonomis. Ekonomis di sana tidak terlalu banyak. Jadi diusahakan sesingkat mungkin, tetapi bukan berarti kalau singkat boleh dipotong ceritanya. Bukan seperti itu. 4. Penokohannya sangat sederhana, singkat dan tidak mendalam. Cerita dari kehidupan sehari-hari. Jadi cerpen itu menggambarkan penokohan tokohnya itu tidak terlalu panjang, tidak seperti roman mulai dari lahir sampai mati, tetapi hanya pada satu situasi. Situasi di sana boleh dikatakan misalnya hanya masa anak-anak, makanya ada cerita anak-anak. Hanya masa remaja, hanya masa setelah dewasa, yaitu mulai mengenal cinta sampai dia dapat meraih cinta tersebut. Seperti itu maksudnya. 5. Mengangkat masalah tunggal kehidupan pelaku. Jadi masalah yang dibahas di dalam cerpen itu hanya ada satu. Makanya alurnya juga alur tunggal. 6. Tokoh-tokohnya mengalami konflik sampai pada penyelesaian. Jadi tidak yang namanya cerita kalau tidak ada konflik tidak seru. Jadi semua cerita harus ada konfliknya, tapi bagaimana caranya menyelesaikan konflik tersebut, itulah yang bisa menarik perhatian pembaca dan itulah yang dapat memberikan kesan kepada pembaca. 7. Penggunaan kata-katanya khas dan mudah dikenal masyarakat. Artinya kata atau kalimat yang digunakan di dalam cerpen itu adalah kalimat dalam bahasa sehari-hari. Tidak menggunakan istilah
ekonomi, tidak menggunakan istilah politik, dan lain sebagainya, tetapi bahasa sehari-hari. Apakah bahasa sehari-hari itu termasuk bahasa gaul? Boleh. 8. Meninggalkan kesan mendalam dan efek terhadap perasaan pembaca. Jadi kalau kita membaca cerpen, ada kesan yang mau kita ambil, ada kesan yang ditinggalkan. Kesan itulah nanti yang disebut di dalam unsur-unsur cerpen, yaitu tendensi. Ya, itulah yang disebut dengan tendensi. Dan yang terakhir, menceritakan satu kejadian dari terjadinya perkembangan jiwa dan krisis. Jadi tidak terlalu berlarut, tapi dari awal cerita sampai akhir itu harus selesai dalam satu babak. Itulah yang menjadi ciri-ciri cerpen. Ciri atau kaidah kebahasaan cerpen. Apa yang menjadi ciri atau kaidah kebahasaannya? Tadi kita berbicara mengenai ciri-ciri cerpen. Sekarang ciri atau kaidah. Kaidah di sana berarti aturan tentang bahasa dari cerpen itu seperti apa. Kaidah bahasa cerpen itu terdiri dari beberapa ciri atau kaidah atau aturan. 1. Memuat kata sifat yang mendeskripsikan pelaku seperti penampilan fisik, juga kepribadian tokoh yang diceritakan dalam cerpen. Nah, misalnya sosoknya tinggi, perawakannya gagah, rambutnya beruban, dan sifat-sifat yang lain. Nanti akan lebih lanjut itu kita bahas di dalam membahas unsur-unsur cerpen tersebut. 2. Memuat kata keterangan untuk mendeskripsikan latar waktu, tempat, dan suasana. Nah, jadi di dalam cerpen itu digunakan kata-kata seperti pagi hari, ya, di kebun, di kantor, dan lain sebagainya. Jadi ada yang menjadi latarnya. Latar itu yang disebut dengan penggunaan kata keterangan untuk latar waktu, tempat, dan suasana. 3. Menggunakan kalimat langsung dalam bentuk dialog. Jadi ada kalimat langsung dalam bentuk percakapan. Apakah itu percakapannya itu dalam bentuk dialog, prolog, atau banyak, percakapan yang banyak, ya, ganda. 4. Bisa menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi. Konotasi itu kan makna kias. Jadi di dalam cerpen itu supaya lebih indah, supaya lebih baik, supaya lebih menarik, ada baiknya kita menggunakan kata-kata kias. Kalaupun kata-kata itu sudah bagus, alangkah baiknya lagi kalau kita menggunakan kata-kata yang bermakna konotasi, sehingga imajinasi dari pembaca juga semakin terbuka, semakin luas. 5. Bahasa yang digunakan tidak baku atau tidak formal. Jadi di dalam cerpen itu tidak perlu kita menggunakan kalimat baku, kalimat yang formal. Makanya tadi di ciri-cirinya itu dikatakan menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi bahasa sehari-hari itu boleh keluar dari aturan yang ada di dalam tata bahasa. Ya. Yang ke-6, bisa menggunakan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan, ataupun perulangan. Jadi pandai-pandai pengarang lah menggunakan gaya bahasanya. Ya, kalaupun kalimat yang diucapkan itu adalah kalimat yang sama artinya, tapi jangan persis kalimatnya sama. Gunakanlah sinonim, ya. Sinonim itu boleh dengan menggunakan gaya bahasa perbandingan atau pertentangan atau pertautan. 7. Menggunakan kalimat bermakna lampau seperti telah terjadi. Jadi secara umum yang namanya cerpen itu biasanya beralur mundur. Jadi kalau alur mundur berarti dimulai dari masa sekarang baru kemudian ke masa lalu. Ya. Jadi mundur dia ceritanya.
Dan yang terakhir, menggunakan kata-kata yang menyatakan